Elin, apa yang kamu lakukan, nak? Kenapa hal bodoh semacam ini mau kamu lakukan lagi? Bunuh diri adalah dosa besar, Elin. Apa kamu tidak takut dengan dosa? Hah? Elin mau menyadarkan Mama, Pak. Sepertinya udah tidak ada jalan lagi untuk membuat Mama mengerti. Elin tahu kalau Mama tuh sayang sama Elin, Pak. Tapi Mama tidak pernah mau memikirkan bagaimana perasaan Elin terhadap Riza. Tidak, sayang. Tadinya Mama pikir kamu pulang ke rumah. Karena kamu sudah tidak memerlukan Riza lagi. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngomong sama Mama? Maafkan Mama, sayang. Mama tidak akan membiarkan keluarga kamu berantakan. Mama akan minta maaf sama Rizal. Kalau Mama ingin mengembalikan keadaan Elin sama Riza, Mama juga harus minta maaf sama Doni. Karena gara-gara Mama mengusir orang tuanya, Doni memutuskan persahabatannya dengan Riza. Dan Riza sangat terpukul, Ma. Tentu, sayang. Bukan cuma sama Doni. Ya? Mama juga akan minta maaf sama Karsi dan suaminya. Benarkah, Ma? Asal kamu janji tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Mama dan Papa tidak ingin kehilangan kamu, Elin. Kamu itu memang tolol, Don. Masa cuma semalaman uang sebanyak itu kamu habisin? Kalau enggak kan kita pasti masih di sana. Sorry deh, Ma. Doni kan baru tahu. Seumur hidup Doni nggak pernah main judi kayak begitu. Bukan soal barunya, tapi kamu mainnya sambil mabuk sih. Iya deh, Ma. Next time Doni janji Doni bakal nebus kekalahan kita. Jangan cuma ngomong. Buktikan dulu. Iya. Sorry, Don. Mama nggak ikut campur. Itu urusan intern kalian. Ibu sudah masuk ruang operasi, Pak. Dari mana kamu, Wan? Memeriksakan ginjal. Katanya siang ini hasilnya sudah bisa ketahuan. Percuma, Wan. Walaupun ginjal kamu nanti cocok buat ibu kamu, dia tetap tidak akan menyetujuinya. Semalam, Bapak sudah berbicara dengan ibu kamu. Kenapa Ibu harus diberitahu, Pak? Kita kan masih bisa merahasiakannya. Tidak mungkin, Wan. Soalnya Bapak juga sependapat dengan ibu kamu. Perjalanan hidup kamu... Bagaimana keadaannya, Suster? Operasinya berjalan dengan lancar, Pak. Ibu masih dalam pengaruh obat bius. Untuk soal lainnya, Pak, sebaiknya Bapak tanyakan langsung kepada dokternya. Permisi, Pak. Bapak langsung ke rumah pasien, no? Enggak, Sal. Papa mau kantor polisi dulu. Kemarin sore Papa hubungi Letnan Rudi.
Dia nampaknya siap dengan anak buahnya untuk menangkap Tono dan Dewi. Loh, apa bukti-buktinya sudah kuat, Pak? Nggak cuma bukti aja. Saksi-saksinya pun udah siap. Jarod sendiri siap untuk menjadi saksi. Ditambah lagi Sukri, tukang kebunnya si Seno, dia juga siap. Apa Om nggak perlu kesaksian saya? Nah, Nita, kamu udah siap jadi saksi? Tentu dong, Om. Itu semua kan milik papa saya. Bagus. Kalau gitu kita sudah punya 3 orang saksi. Itu akan memperkuat posisi kita untuk menjebloskan mereka ke dalam penjara. Lalu gimana dengan Jarod, Pak? Apa dia juga harus masuk penjara? Itu pasti, Zal. Tetapi dengan cara dia membantu mengungkap kasus ini, secara legal hukumannya pasti diperingan. Jarod juga tahu itu, Pak? Oh ya? Menurut saya sih, ini ada unsur balas dendamnya. Om Jarod sakit hati karena dikhianati oleh Dewi. Dan ini jalan satu-satunya untuk membalas sakit hatinya pada Dewi dan Tono. Kamu benar, Nita. Jarod juga bilang begitu sama Om kemarin. Ayo kita berangkat. Jal, Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati, Pak. Permisi, Bang. Doni. Halo? Doni? Halo? Halo? Justru setelah pengangkatan ginjalnya akan lebih membahayakan diri si pasien. Kita harus segera mendapatkan ginjal yang cocok untuk ditransplantasikan pada istri Bapak. Kalau tidak, kenapa dokter? Ini bisa mengancam jiwanya. Ginjal yang tinggal sebelah lagi sudah semakin melemah. Saya takut kalau tiba-tiba ginjal itu juga tidak bisa berfungsi. Apa tidak bisa dioperasi, dokter? Saya dengar katanya ginjal itu bisa ditembak pakai sinar. Itu kalau disebabkan oleh batu ginjal. Istri Bapak lain. Kemungkinan dari semasa mudanya istri Bapak kurang banyak minum. Tapi yang jelas ini bukan kanker. Terus saya harus bagaimana lagi, dokter? Berdoalah, Pak. Kami juga sedang mencari donor ginjal. Ya, mudah-mudahan saja kami bisa mendapatkan ginjal yang sesuai. Rupanya ada tamu istimewa. Maaf, saya tidak punya waktu untuk Anda. Kamu harus punya waktu. Karena ini bukan untuk saya. Untuk siapa? Untuk saya yang sudah mati? Atau untuk Henry? Atau... Cukup! Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Kalian harus bisa mempertanggungjawabkan seluruh harta Senok pada pewarisnya. Hei, Bung. Anda sudah bukan pegawai kami lagi. Jangan coba-coba mencampuri urusan kami. Apalagi soal harta Seno. Sebaiknya Anda katakan, atau saya akan panggilkan polisi. Kamu pikir saya takut sama polisi? Justru sebentar lagi polisi memang akan datang ke sini untuk meringkus kita. Gertakan macam apa ini? Saya tidak sebodoh itu, Bung. Tidak mungkin ada orang yang mau menjebloskan dirinya sendiri ke dalam penjara. Pasti semua orang akan berpikir begitu. Tapi bagi saya, tiada jalan lain untuk membalas perlakuan kalian. Jarod tidak pernah main-main, Tono. Kamu pasti perlu uang. Katakan saja, kamu perlu berapa? Sekarang juga akan saya berikan. Terlambat, sobat. Polisi pasti sedang menuju ke sini. Dan saya memang sudah siap untuk dipenjarakan. Berdoalah. Semoga kita tidak satu sel. Karena bisa-bisa saya akan membunuh kamu di dalam sel. Kalau kamu memang mau dipenjara, silakan saja. Tapi, saya tidak mau dipenjara. Sekarang juga saya akan buron.
ada jalan lain, Karsi. Kamu harus menerima ginjal Iwan. Tidak, Bang. Saya tidak ingin membelenggu kebahagiaan Iwan. Saya sudah tua, Bang. Saya sudah cukup mencicipi kehidupan di dunia ini. Mungkin sudah saatnya saya harus kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa. Kamu jangan bicara begitu, Karsi. Hidup atau mati hanya Tuhan yang tahu. Kita diwajibkan untuk berusaha, bukan pasrah kepada nasib. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan Iwan, Bang. Masih panjang jalan yang harus dilaluinya. Dia masih banyak kesempatan untuk meraih kebahagiaan dalam hidupnya. Alangkah naifnya kalau saya membiarkan Iwan menyerahkan sebelah ginjalnya. Usia kita sudah hampir maghrib, Bang. Aku juga sadar itu, Karsi. Kita memang sudah tua. Tapi aku tidak bisa berdiam diri membiarkan kamu seperti ini. Sejak kita menikah, belum satu kali pun aku pernah membahagiakan kamu. Makanya aku mengharapkan kebahagiaan itu datangnya dari anak-anak kita. Terutama dari Doni. Abang jangan salah. Justru sejak kita menikah, saya sudah merasa bahagia menjadi istri Abang. Bang Burhan sungguh suami yang penuh tanggung jawab. Dan soal kemiskinan, Bang, itu sudah takdir kita. Bagi saya, kekayaan bukanlah ukuran untuk sebuah kebahagiaan. Lu ngapain di sini, Jal? Hah? Lu nggak jelas apa yang gue bicarain waktu itu? Gue udah nggak mau lihat muka lu lagi di sini, Jal. Dan gue udah nggak mau kenal lo lagi. Don, gue datang ke sini. Mau nagih utang? Hah? Gue kalau punya duit, gue janji bakal gue bayar utang-utang lo dan gue anterin ke rumah lo. Bukan soal itu, Don. Gue datang ke sini cuma mau ngejelasin. Cukup. Gue nggak perlu penjelasan lo lagi, Jal. Mendingan lo tinggalin rumah gue dan lo nggak usah datang-datang ke sini lagi. Don, dengar dulu. Ini penting, Don. Gue harus Aduh, ngejelasin sama lo. udah. Gue nggak mau denger suara lo lagi. Pergi mendingan lo. Kamu mengusir dia, Don? Ya, kenapa? Kamu keberatan? Kamu jangan gitu dong, Don. Riza datang ke sini cuma untuk menemui kamu. Kenapa kamu begitu tega sih? Itu sih nggak seberapa, Mon. Saya cuma nyuruh dia ngejauhin saya. Atau dia masih bisa pulang ke rumahnya. Atau dia masih bisa pergi ke kantor. Atau dia bisa pergi jalan-jalan sama mobilnya. Mon, coba kamu pikir, Mon. Kemana orang tua saya harus pergi begitu keluarganya Rizal ngusir mereka? Orang tua saya nggak punya apa-apa lagi, Mon. Tapi bukan Rizal kan yang melakukannya? Itu kan rumah Rizal. Seharusnya Rizal bisa mencegah mertuanya sebelum semuanya kejadian. Tapi akhirnya kejadian juga. Waktu itu mungkin Rizal lagi nggak ada di rumahnya. Bukan. Rizal lebih menghargai mertuanya daripada orang tua saya. Jadi saya pikir buat apa sih berteman lagi sama dia? Kamu minum lagi, Don? Sorry, Mon. Perasaan saya lagi nggak enak. Itu bukan alasan, Don. Kelihatannya kamu udah mulai kecanduan. Dan kamu udah mulai gila judi. Apa kamu lupa sama cita-cita kamu? Atau kamu udah melupakan orang tua kamu? Udahlah, Mon. Jangan ngomong kayak gitu lah. Saya lagi perlu waktu buat nenangin pikiran saya, Mon. Tapi bukan dengan mabuk-mabukan kayak begini. Apalagi ikut-ikutan mama main judi.
Asal kamu tahu, Don. Papa sakit jiwa karena ulah Mama. Perusahaan Papa bangkrut gara-gara Mama gila judi. Apa kamu mau ikut menghancurkan keluarga kami? Tapi ini kan bukan untuk selamanya, Mon. Terus sampai kapan? Sampai harta Papa ludes, baru kalian mau berhenti main judi? Ya nggak begitu dong, Mon. Kalau saya udah bisa nemuin orang tua saya bakal ninggalin hiburan yang kayak begini. Saya bakalan bekerja dong untuk ngebahagiain orang tua saya. Tapi kalau sekarang, buat apa saya bekerja? Nggak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kau pikir hidup kamu cuma sendirian? Kamu nggak lihat saya? Apa kamu nggak pernah berpikir kalau sekarang kamu udah punya anak? Kamu udah berkeluarga, Don. Lagian kalau kamu cuma mabuk-mabukan di sini, gimana bisa kamu menemukan orang tua kamu? Maafkan Iwan, Bu. Iwan tidak bisa menolong Ibu. Dokter bilang ginjal Iwan tidak cocok untuk Ibu. Syukurlah, Wan. Ibu juga tidak mengharapkan itu. Kamu jangan bersedih. Tapi, Bu... Sudahlah, Wan. Bapak juga merasakannya ketika dokter menyatakan hal yang sama kepada Bapak. Semuanya sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali memohon, berdoa. Mudah-mudahan ada donor ginjal yang cocok untuk ibu kamu. Kalau masih mau menunggu Rizal, Mama tiduran aja di kamar. Mama jangan menyiksa diri seperti ini dong. Kan capek duduk di sini terus. Tidak apa-apa, sayang. Ini belum punya arti apa-apa dibanding kesalahan yang Mama buat. Elin, kamu sudah pulang? Mama tahu, kamu pasti masih marah sama Mama. Maafkan Mama, Jal. Nggak ada yang perlu dimaafkan lagi, Ma. Yang jelas saya harus kehilangan teman dekat saya. Doni sudah tidak mau mengakui saya sebagai teman dekatnya lagi. Mama juga tahu, semua ini gara-gara Mama. Mama akan minta maaf sama Doni. Percuma, Ma. Saya saja sangat dibencinya. Tapi Mama akan tetap minta maaf sama Doni. Apapun yang dilakukan Doni, Mama siap menerimanya. Zal, apa kamu sudah menemukan orang tuanya Doni? Tante Karsi dirawat di rumah sakit. Sakit apa? Ginjal. Pagi ini Tante Karsi harus menjalani operasi pengangkatan ginjalnya. Ya Tuhan. Apa ini juga gara-gara Mama, Jal? Bukan, Ma. Menurut dokter sebenarnya penyakitnya sudah lama. Sayangnya Tante Karsi tidak pernah mau memperdulikannya. Maaf, Ma. Elin, saya mau mandi dulu. Saya harus segera ke rumah sakit untuk mengetahui perkembangannya. Mama ikut ya, Jal. Mama juga mau minta maaf sama mereka. Kayaknya situasinya belum mengizinkan, Ma. Nanti kalau situasinya sudah memungkinkan, Rizal akan kabarkan Mama. Mira, kenapa kamu juga harus pergi? Kamu harus tabah menghadapinya, Wan. Ini sudah suratan takdir. Takdir?
Mungkin kamu benar. Ini semua adalah takdir. Tapi apa saya harus kehilangan mereka semua? Kak Marni, Mira. Bahkan saya baru tahu kalau Doni sudah menikah. Dan ibu saya. Ibu saya sedang sakit parah, Nit. Apa ibu juga akan meninggalkan saya? Kamu tidak boleh bicara seperti itu, Wan. Itu namanya mendahului Tuhan. Tidak satu orang pun yang bisa tahu apa yang akan terjadi besok. Cuma Tuhanlah yang tahu pasti. Sabarlah, Om. Dokter sedang memeriksanya. Tapi Karsih kelihatannya kesakitan sekali. Om takut kalau terjadi apa-apa sama dia. Ya, kita sama-sama berdoa, Om. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan Tante Karsih. Memang cuma itulah satu-satunya yang tersisa. Setiap hari Om hanya bisa berdoa dan berdoa. Entah sampai kapan Tuhan baru akan mengabulkannya. Mudah-mudahan saja Iwan bisa membawa Doni ke sini. Kenapa Iwan baru diberitahu, Om, kalau Doni sudah menikah? Kami sengaja menyembunyikannya dari Iwan. Waktu itu Doni terpaksa mengawini Monica karena Monica hamil. Dan Monica anak orang kaya. Itu merupakan sebuah aib bagi keluarga kami. Iwan tidak patut untuk mengetahui hal itu. Kalau soal kehamilan, saya bisa mengerti, Om. Tapi kalau soal Monica anak orang kaya, apa itu juga suatu aib, Om? Itu sudah merupakan prinsip dalam keluarga kami. Kami selalu menanamkan kepada anak-anak kami agar mereka tidak menggantungkan hidup kepada suami atau istri mereka. Jangan sampai mereka menikah hanya karena melihat dari kekayaan seseorang. Mau dibawa kemana istri saya, suster? Dokter, kenapa istri saya, dokter? Sekarang juga istri Bapak harus melakukan cuci darah. Tiba-tiba saja ginjalnya berhenti berfungsi. Om, dokter, Om. Maaf, Wan. Malam ini dia belum bisa ditemui. Sebaiknya kamu kembali saja lagi besok. Ternyata sekarang saya baru tahu kenapa selama ini bapak saya begitu antipati sama orang-orang kaya. Kalian benar-benar sombong. Kamu jangan berpikiran seperti itu dong. Saya nggak bermaksud begitu. Kamu lagi ngomong sama siapa? Kenapa suara Doni seperti itu? Saya harus menemui dia. Jangan, Wan. Sebaiknya jangan sekarang. Doni sekarang dalam keadaan mabuk berat. Apa? Doni mabuk? Bangsat. Anak gak tahu diri. Orang tua di rumah sakit, dia malah mabuk-mabukan. Orang tua kamu sakit? Ya. Ibu saya sakit keras. Izinkan saya bicara sama dia. Jangan sekarang, Wan. Percuma. Doni dalam keadaan teler. Dia nggak akan mendengarkan omongan kamu. Monica, kamu bicara sama cewek sama cowok? Saya tidak peduli. Saya harus bicara sama dia. Kalau perlu, saya akan menghajarnya. Walaupun dia abang saya. Itu nggak akan menyelesaikan persoalan, Wan.
Dan Doni sebenarnya nggak kepingin seperti ini. Tapi kenapa dia lakukan? Kamu lagi main serong ya? Doni sedang dalam keadaan down. Dia merasa sakit hati dengan mertuanya Rizal yang telah mengusir orang tua kalian. Jiwanya dalam keadaan depresi. Karena sampai sekarang Doni belum tahu di mana kedua orang tuanya berada. Bukan saya mau mengusir kamu, Wan. Tapi sebaiknya kamu pulang saja. Ya. Kalau besok keadaan Doni sudah pulih, saya akan menceritakan semuanya sama dia. Tolong kamu berikan saja alamat rumah sakitnya. Doni pasti akan ke sana. Dokter belum juga menemukan ginjal yang cocok. 3 hari sekali Tante Karsi harus menjalani cuci darah. Tapi kalau keadaannya makin parah, bisa sehari sekali. Bahkan bisa 2 atau 3 kali dalam seharinya. Jadi Mang Sukri tahu di mana jenazah Mira dimakamkan? Bukan cuman itu, Non. Hampir semua kejahatan mereka bertiga, saya tahu persis, Non. Soalnya saya sering mencuri dengar pembicaraan mereka, Non. Terus kenapa Mang Sukri nggak lapor sama polisi? Saya tidak berani, Non. Saya takut dibunuh mereka. Tapi waktu itu kalau saya bisa nemuin Nonita, pasti semua saya akan beberkan kepada Nonita. Mang Sukri sudah lama kerja di sini. Bukan lama lagi, Non. Malah saya sudah bekerja sama Bos Seno sebelum Bos Seno tinggal di sini. Kalau begitu, Mang Sukri pasti tahu persis watak papa saya. Oh, ya jelas, Non. Bos Seno itu orangnya sangat baik. Mang Sukri nggak usah ngumpet-ngumpetin. Yang saya tahu, banyak orang yang membenci papa. Kenapa sih, Mang? Mang Sukri nggak usah takut. Saya nggak akan marah kok. Anu, Non. Bos Seno itu memang ada sifat yang tidak baik. Tapi saya tidak berani ngomongin kejelekan yang orang yang sudah meninggal, Non. Justru saya harus tahu keburukan papa saya, supaya saya bisa memperbaikinya. Mang Sukri harus memberitahukan saya. Bos Seno suka merendahkan orang lain, Non. Terutama kepada orang-orang yang nggak punya, Non. Maaf, Non. Nggak apa-apa, Mang. Justru saya berterima kasih. Karena sekarang saya tahu kenapa orang-orang itu membenci papa. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli ginjal itu, Pak? Kita tidak membelinya, Wan. Ada orang yang mendonorkan ginjalnya untuk ibu kamu. Kita hanya dikenakan biaya operasinya saja. Syukurlah, Pak. Apa Bapak tahu siapa yang mendonorkan ginjal itu? Bapak belum sempat menanyakannya, Wan. Selamat, Pak. Operasinya berjalan lancar. Ginjal yang ditransplantasikan berfungsi dengan baik. Alhamdulillah. Tapi untuk menstabilkan sistemnya, istri Bapak masih perlu istirahat beberapa hari. Tidak apa-apa, dokter. Yang penting istri saya bisa sehat kembali. Tapi dokter, ada satu hal yang harus saya ketahui. Siapa orang yang mendonorkan ginjalnya itu? Saya ingin tahu dan kenal orang itu. Sekaligus ingin berterima kasih, dokter. Sayang sekali saya tidak bisa memberitahukannya. Perempuan itu meminta agar merahasiakan hal ini. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya. Mungkin biar bisa dirasakan keikhlasannya. Nah, itu istri Bapak sudah bisa dibawa ke ruang rawat. Terima kasih, dokter. Apa? Orang tua saya masuk rumah sakit?
Kamu tuh dari mana, Mon? Semalam Iwan kesini. Sebenarnya dia mau mengajak kamu ke sana. Tapi sayang, kamu sedang mabuk berat. Iwan tahu kalau saya lagi mabuk. Kenapa kamu kasih tahu sih? Bukan saya yang ngasih tahu dia, Don, tapi kamu sendiri. Waktu saya sedang menemui Iwan, kamu berteriak-teriak memanggil saya. Dari suara Iwan tahu kalau kamu sedang mabuk berat. Tapi Iwan mau mengerti kok, Don, setelah saya menjelaskan keadaan kamu yang sebenarnya. Kamu tahu di mana orang tua saya dirawat? Iya, saya tahu. Iwan yang memberikan alamatnya pada saya. Dan dia sangat mengharapkan kedatangan kamu hari ini. Karena keadaan ibu kamu cukup parah. Mon, saya pinjam mobil kamu ya. Saya ikut ya, Don ya. Aduh, nggak usah deh, kamu mendingan jagain Rizky dulu. Sekarang kamu siapin baju saya mau mandi dulu ya, Mon. Bu, maafin Doni, Bu. Doni udah durhaka sama Ibu. Kamu tidak bersalah, Nak. Ibu sudah tahu semuanya dari Iwan. Apa yang telah kamu perbuat, justru karena kamu sangat memikirkan kami. Iya, Bu. Habis Doni kesel banget sama Rizal, Bu. Apalagi sama mertuanya. Gara-gara mereka, Doni nggak tahu di mana ibu sama bapak berada. Sudahlah, Don. Yang penting kita masih bisa berkumpul. Kita harus mensyukurinya. Apalagi setelah ada orang yang mau mendonorkan ginjalnya untuk ibu kamu. Tapi sayangnya, kita tidak bisa berterima kasih langsung kepada orang itu. Dia meninggal, Pak. Orang itu cuma tidak ingin diketahui kalau dia yang mendonorkan ginjalnya. Selamat siang. Selamat siang, Nita. Don, kenalkan dulu, ini Nita, calon istri Iwan. Doni. Nita. Don, kita keluar sebentar dulu. Bapak ingin ngobrol-ngobrol dengan kamu. Kenapa Bapak tiba-tiba berubah, Bu? Nita kan anaknya Om Seno. Bapak kamu berharap agar anak-anaknya bisa mencicipi kebahagiaan. Apa kamu tidak bahagia, Wan, kalau Bapak merestui hubungan kalian? Bahagia sekali, Bu. Mira. Sudahlah, Don. Semuanya sudah terjadi. Kalau bisa, besok kamu urus kepindahan makam Mira. Bapak ingin makam Mira ada di sebelah makam Marni. Iya, Pak. Besok saya akan urus. Tapi Bapak tahu di mana makamnya Mira sekarang, Pak? Nita yang tahu persis di mana makam Mira. Kamu tanyakan saja langsung pada dia. Apa Ibu udah tahu, Pak? Belum. Kondisi ibumu masih lemah. Nanti kalau ibumu sudah sehat dan makam Mira sudah dipindahkan, Bapak akan bawa dia ke sana. Arsi, kita harus tawakal. Kita harus bisa merelakannya. Ngapain kalian kesini? Hah? Kalian belum puas apa yang telah kalian perbuat sama orang tua saya? Doni, kamu jangan bicara begitu. Mereka datang ke sini tentu dengan niat yang baik. Pak, orang semacam mereka ini baiknya cuma sebentar, Pak. Kita kan sama-sama tahu puluhan tahun Ibu bekerja sama mereka. Tapi apa balasan mereka, Pak? Dalam keadaan kesusahan, Ibu sama Bapak diusir sama mereka. Cuma orang berjiwa iblis yang bisa melakukan itu. Cukup, Doni. Memang kami pernah punya kesalahan. Tapi bukan berarti kami tidak berperasaan.
kamu tidak tahu kalau mama saya sudah berusaha menebus semua kesalahannya? Biarkan saja, Elin. Ini patut mama terima. Dan ini belum seberapa dibandingkan pengabdian mereka pada keluarga kita. Kalian pikir saya bangga dengan ucapan kalian, hah? Kalian hatinya nggak ada yang bersih. Ucapan kalian cuma basa-basi. Kalian cuma bisa mikirin kepentingan sendiri. Oh, jadi dengan memberikan sebelah ginjalnya pada orang lain itu juga sekedar basa-basi? Elin, kamu tidak perlu mengatakannya. Tidak, Ma. Biar Doni tahu. Kalau Mama sudah merelakan sebelah ginjal Mama untuk ibunya. Apa dia juga akan bilang kalau kita hanya mementingkan kesenangan diri sendiri? Terima kasih, Bu. Ibu telah menyelamatkan nyawa saya. Jangan berterima kasih pada saya. Bukan saya yang menolong ibu. Tapi Tuhan. Tuhanlah yang telah membukakan pintu kesadaran buat saya. Itu benar, Karsih. Ada sesuatu yang sudah lama terlupakan. Sudah lama kita tidak beribadah. Kita hanya mengingat Tuhan kalau kita dalam kesusahan. Bahkan kita tidak sempat mengajarkan agama secara mendalam kepada anak-anak kita. Mereka hanya mengenal agama dari kulit luarnya saja. Sampai akhirnya sudahlah, Bang. Jangan diingat-ingat lagi. Kita harus bersyukur. Kita masih diberi kesempatan. Masih ada waktu.